Istri CEO saya bab 371-380. Keesokan harinya, matahari bersinar terang. Hari itu sungguh indah. Li dan Suelin bangun pagi-pagi sekali. Setelah sarapan, mereka mulai mengantarkan undangan pernikahan kepada keluarga masing-masing. Mereka harus mengantarkan semua undangan pernikahan, karena pernikahan mereka akan dilangsungkan lusa. Mereka akan mengunjungi keluarga dan teman-teman Suelin terlebih dahulu, lalu mengunjungi keluarga Li di ibu kota Jing. Lili dari keluarga Li di ibu kota Jing tidak akur. Namun, karena ia adalah putra tertua keluarga tersebut, ia harus mengunjungi dan mengundang mereka seperti biasa. Tentu saja, dia hanya pergi ke Jing Capital untuk memberitahu mereka tentang pernikahan itu. Terserah mereka mau datang atau tidak. Dia akan memperlakukan mereka dengan baik jika mereka datang, jika tidak, dia tidak akan marah. Lili Qingshan melamun sejenak, memikirkan perjalanan ke ibu kota Jing besok, karena ia tahu Ruyan Liu telah kembali ke ibu kota Jing. Ia bertanya-tanya apakah ia akan bertemu dengannya jika ia pergi ke sana besok. Lili tahu bahwa Ruyan Liu adalah putri dari keluarga Liu di ibu kota Jing. Ia ragu apakah pantas mencarinya, dan apakah Suelin akan kesal karenanya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Suelin membuka bibir cerinya dan bertanya, setelah melihat King Feng Li melamun. Mereka baru saja membicarakan tentang undangan pernikahan, dan memutuskan untuk mengunjungi keluarga Li besok setelah mengunjungi semua keluarga dan teman di kota Donghai. Ia bingung ketika melihat Lili yang tertegun setelah menyebutkan ibu kota Jing. Lili Feng tersenyum pahit, lalu menggelengkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Apa lagi yang bisa ia katakan? Ia tidak bisa mengatakan bahwa ia ingin bertemu Ruyan Liu besok, yang pasti akan membuat Suelin kesal. Ia mengerti bahwa Suelin sama sekali tidak akur dengan Ruyan Liu. Keluarga King Feng Li dan Suelin berjalan keluar rumah dan pergi ke supermarket untuk membeli beberapa hadiah, lalu pergi menemui seluruh keluarga dan teman Suelin untuk mengantarkan undangan pernikahan. Mereka tidak butuh waktu lama untuk membagikan undangan pernikahan, karena mereka langsung pulang ke rumah dan meletakkan undangan daripada menghabiskan lebih banyak waktu mengobrol dan makan. Mereka menyelesaikannya menjelang siang dan memutuskan untuk menelepon keluarga lain yang tinggal di kota lain untuk memberi tahu mereka. Sudah lewat tengah hari setelah mereka mengirim semua undangan pernikahan. Li dan Suelin dan Li Qingfeng baru saja makan di sebuah restoran acak. Mereka seharusnya memiliki waktu sore untuk mengambil kerudung pengantin tetapi Suelin mendapat panggilan telepon dari perusahaan yang mengatakan ada rapat darurat, dan dia harus hadir sebagai CEO. Suelin terpaksa meminta maaf kepada Li Qingfeng, lalu pergi ke pertemuan. Li Qingfeng berjalan-jalan dengan bosan, lalu tiba-tiba teringat pada Liu Jiaojiao. Seperti yang diingat oleh King Feng Li, ketika Ruyan Liu masih berada di kota Laut Timur, dia pernah berpesan kepadanya untuk menjaga Jiao Liu dan mengunjunginya sesekali. Jiao Liu ditinggalkan sendirian di kota Laut Timur setelah Ruyan Liu kembali ke ibu kota Jing. Li Qingfeng memutuskan untuk mengunjungi Liu Jiao. Saat itu, Liu Jiao sedang kuliah. Ia ingat Liu Jiao pernah bercerita bahwa Liu Jiao kuliah di program studi ekonomi dan manajemen di Universitas Laut Timur. Karena itu, ia pun menghentikan taksi dan menuju ke Universitas Laut Timur. Universitas Laut Timur adalah universitas terbaik di kota itu, bahkan di seluruh kerajaan Hua, universitas ini masih dianggap sebagai salah satu universitas terbaik. Universitas Laut Timur menawarkan dosen-dosen berkualitas tinggi dan profesional serta memiliki sumber daya yang canggih dalam berbagai bidang studi. Lili tiba di Universitas Laut Timur dalam waktu setengah jam. Universitas itu begitu luas hingga menempati lahan seluas lebih dari belasan hektar. Gedung pendidikan, gedung teknologi, gedung perkantoran, dan asrama semuanya disediakan untuk para mahasiswanya. Beberapa orang sedang berjalan-jalan di kampus. Ada yang membaca di bawah pohon, ada pula yang berjalan-jalan di rumput atau bermain basket di lapangan. Kekaguman terpancar di mata Li Qingfeng ketika ia melihat semua siswa berwajah gembira. Ia telah dibawa ke benua serigala sejak usia 8 tahun. Ia tidak pernah berkesempatan kuliah. Yang ia pelajari hanyalah keterampilan medis dan metode membunuh. Seseorang pernah berkata bahwa hidup tanpa kuliah tidaklah lengkap. Li Qingfeng merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, mungkin sesuatu seperti masa muda, kemurnian, dan kebahagiaan. Meskipun demikian, Li Qingfeng menebus apa yang telah hilang. Ia mendapatkan banyak hal, meskipun ia merindukan masa kecilnya yang muda, murni, dan bahagia. Hal-hal seperti keterampilan medis, keterampilan bertarung, dan klan taring serigala adalah harta karun yang ia peroleh selama perjalanannya. Li Qingfeng berjalan menyusuri jalan setapak kampus menuju ruang kelas Jiao Liu. Sementara itu, di ruang kelas Jiao Liu, suasana sedang hangat-hangatnya. Seorang pria tampan berdiri di hadapannya dengan seikat mawar di tangannya. Ia tersenyum dan berkata, Jiao, ambillah mawar-mawar ini dan jadilah pacarku.
Pria tampan itu baru berusia 18 tahun, tetapi mengenakan pakaian mewah dan memegang iPhone 7. Rupanya, dia kaya. Ia menatap Jiao Jiao dengan mata membara, dan kekaguman terpancar dari matanya. Dia adalah Peng Ye, tuan muda keluarga Ye di kota Laut Timur. Keluarga Ye baru saja bergabung dengan 4 besar di kota timur, yang sangat kuat. Di Universitas Laut Timur, Peng Ye adalah seorang selebritas, yang bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya dan sangat dikagumi oleh para gadis. Meskipun banyak sekali gadis yang menyukai Peng Ye, hanya ada satu orang yang mencuri hatinya, yaitu Jiao Jiao Liu. Jiao Jiao Liu adalah gadis paling menawan di universitas, itulah sebabnya ia merayunya. Jiao Jiao Liu mengerutkan kening, sorot mata indahnya tergantikan oleh rasa jijik. Seorang pria berambut pendek berdiri di belakangnya sebelum ia sempat berkata apa-apa. Peng Ye, Jiao Jiao tidak tertarik padamu. Cepat keluar, kata pria berambut pendek itu dengan marah. Dia juga menyukai Jiao Jiao Liu, jadi dia tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya. Jika dia ada di sana, mulut King Feng Li pasti akan ternganga, karena pria berambut pendek itu tak lain adalah Hailin, adik Suelin. Tak seorang pun bisa menyangkal sisi dramatis dari kehidupan. Hailin sekelas dengan Jiao Jiao Lin, dan ia menyukai Jiao Jiao Liu. Peng Ye tiba-tiba terdiam, ia tak menyangka akan disela Hailin saat ia sedang menunjukkan kekagumannya kepada Jiao Jiao Liu. Hailin, apa kau sudah gila? Sebaiknya kau pergi saja saat aku sedang bicara dengan Jiao Jiao, kata Peng Ye dengan senyum dingin. Di dunia hewan, pertarungan adalah hal biasa ketika dua pejantan mengejar betina yang sama. Pemenangnya mendapatkan betina. Hal ini juga masuk akal dalam situasi ini, karena sebagai primata tingkat lanjut, para pria memamerkan kekuatan mereka di hadapan para betina dengan bertarung melawan pria lain. Peng Ye pun sama persis. Melihat Hailin mencoba membawa Jiao Jiao Liu pergi, ia pun tersulut emosi. Satu-satunya yang ada di pikirannya saat itu adalah menghajar Hailin untuk membuktikan kekuatannya. Mungkin Jiao Jiao Liu akan setuju menjadi pacarnya setelah melihat kekuatannya. Peng Ye, jangan sok berani. Jiao Jiao Liu sama sekali tidak tertarik padamu, jadi jangan mengejarnya tanpa malu-malu, kata Hailin dengan nada dingin, yang tidak ingin terlihat seperti pengecut di depan gadis impiannya. Hailin, sepertinya kau sedang mencari masalah, kata Peng Ye dengan nada dingin sambil mencibir. Mau bertarung? Tentu. Aku tidak takut. Hailin berdiri, menyingsingkan lengan bajunya, dan siap bertarung. Li Qingfeng berlari melintasi tempat kejadian saat ia baru saja memasuki ruang kelas. Hailin dan Peng Ye hendak bertengkar memperebutkan Jiao Jiao Liu. Bab 372. Tamparan King Feng Li. Saat berjalan menuju ruang kelas, Li Qingfeng tak sengaja melihat perkelahian antara Hailin dan Peng Ye. Rupanya, Jiao Jiao Liu lah penyebab perkelahian mereka, yang menurutnya lucu. Ia sudah mendengar tentang kecantikan Jiao Jiao Liu, yang menarik banyak pria, termasuk beberapa pengganggu di masyarakat. Namun, ia tak pernah menyangka akan bertemu pengikut hari ini, dan menyaksikan dua pria memperebutkannya. Tidak mudah untuk menolak pesona wanita cantik, kemanapun mereka pergi, pasti akan ada masalah. Namun, Li Qingfeng terlibat dalam perkelahian hari ini karena Hailin adalah adik Suelin, yang menjadikan Li Qingfeng sebagai iparnya. Yang membuat Li Qingfeng pusing adalah ia bukan hanya saudara ipar Hailin, tetapi juga saudara ipar Jiao Jiao Liu. Meskipun Li Qingfeng adalah saudara ipar Hailin, ia tidak berencana untuk membantu Hailin, karena Hailin mengejeknya di depan ayah mertuanya dan Hailin juga tidak memperlakukan Suelin dengan baik. Tak seorang pun memperhatikan King Feng Li di pintu, karena mereka memusatkan perhatian pada Peng Ye dan Hailin, berharap akan ada pertarungan di antara mereka. Sementara itu, Peng Ye melepas jaketnya, memperlihatkan otot-ototnya yang kekar, lalu berjalan menuju Hailin. Hailin yang memang kurus kering, mulai berjalan mendekati Peng Ye untuk membuktikan diri di depan Jiao Jiao Liu. Hah! Peng Ye menggeram, otot-otot di sekujur tubuhnya menegang. Ia mengangkat tangan kanannya dan meninju tubuh Hailin. Hailin enggan menunjukkan kelemahannya, jadi ia mulai meninju Peng Ye. Namun, tinju Peng Ye bergerak lebih cepat, mendarat di Hailin dan mendorongnya beberapa langkah mundur. Jelaslah bahwa Hailin lebih lemah dari Peng Ye, dia bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun. Peng Ye sangat kuat, dia mengalahkan Hailin hanya dengan satu pukulan. Itu sudah pasti, Peng Ye itu jago taekwondo. Mana mungkin dia bisa dikalahkan oleh orang biasa seperti Hailin. Hailin itu cuma sampah, kok bisa dia merebut Jiao Jiao Liu dari tuan muda Peng Ye. Sayang sekali. Orang-orang di sekitar berdiskusi luas dan melemparkan pandangan sinis ke arah Hailin, yang membuat wajahnya pucat pasi. Hailin berlari ke arah Peng Ye setelah berteriak. Ia mengayunkan tinjunya, siap memberi pelajaran kepada Peng Ye sekaligus menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Peng Ye mencibir melihat Hailin berlari ke arahnya, cahaya dingin keluar dari matanya.
Peng Ye adalah seorang maestro taekwondo dan telah lama belajar kungfu bersama keluarganya. Karena itu, ia tahu bahwa Hailin hanyalah pria biasa yang tidak tahu apa-apa tentang bertarung. Peng Ye sedikit mengangkat kaki kanannya, menjulurkan ujung kakinya ke depan, ia siap memberikan serangan mematikan kepada Hailin. Saat Hailin berlari mendekati Peng Ye, mengayunkan tinjunya dan hendak menyerangnya, Peng Ye tiba-tiba menendang dengan kaki kanannya. Tendangan itu mendarat keras di perut Hailin, dan membuatnya jatuh. Dengan suara dentuman keras, Hailin ditendang ke tanah oleh Peng Ye. Punggung Hailin membentur tanah dan menimbulkan suara keras. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak, merasa malu untuk Hailin. Sungguh memalukan bahwa Hailin terbanting bahkan sebelum sempat menyentuh Peng Ye. Wajah Hailin memucat. Saat ia hendak berdiri, Peng Ye tiba-tiba melangkah maju dan menginjak wajah Hailin, membuatnya tak bisa berdiri. Hailin, kau bahkan tak bisa menerima satu pukulan pun dariku. Beraninya kau mencoba merebut Jiao Jiao dariku. Dasar sampah. Peng Ye mempermalukan Hailin sambil menginjak wajahnya. Hailin benar-benar gila, ia terbaring di tanah sementara wajahnya berada di bawah kaki Peng Ye. Sungguh memalukan. Pria hidup dengan wajah mereka adalah hal terpenting. Konon, manusia hidup dari wajahnya, dan pohon hidup dari kulitnya. Seseorang bisa dipukuli di mana saja kecuali wajahnya, seseorang bisa disalahkan atas apa saja, kecuali bukan atas kekurangannya. Bagaimana sekarang? Wajah Hailin terinjak di bawah kaki Peng Ye. Hari ini adalah hari paling memalukan yang pernah dialaminya, ia lebih suka bunuh diri saat ini. Hailin tahu bahwa Peng Ye telah belajar seni bela diri, dan ia hanyalah orang biasa yang terlalu lemah untuk menjadi lawan Peng Ye. Hailin memandang teman-teman sekelasnya, berharap mereka bisa membantunya. Namun, teman-teman sekelas yang dulu menyanjungnya semuanya tampak pucat dan mundur ketakutan. Tak seorang pun berani menolong Hailin. Semua orang tahu bahwa Peng Ye adalah tuan muda keluarga Ye, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Donghai. Keluarga Ye baru saja bergabung dengan 4 keluarga besar setelah keluarga Chen dan Wang disingkirkan, dan sangat berkuasa serta kaya. Orang-orang di sekitar cukup pintar, mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan antara 2 tuan muda. Mereka tidak mampu menyinggung Peng Ye. Mereka juga mendengar bahwa dia memiliki koneksi dengan beberapa pengganggu, ada satu orang yang menyinggung Peng Ye yang kakinya patah. Hailin, jangan harap ada yang membantu. Aku akan menamparmu sampai mati hari ini. Orang-orang dari keluarga Lin semuanya idiot, beraninya kalian bersaing dengan kami. Peng Ye lalu melepas sepatunya dan menamparkan wajah Hailin. Baik keluarga Ye maupun keluarga Lin baru saja bergabung dengan 4 besar, sehingga persaingan di antara mereka cukup serius, terutama konflik yang berkaitan dengan keuntungan mereka. Bang! Peng Ye menamparkan wajah Hailin dengan keras menggunakan sepatunya, dan wajah Hailin langsung bengkak. Menamparkan wajah seseorang dengan sepatu adalah cara untuk mempermalukannya. Wajah Hailin ditampar sepatu, matanya penuh rasa malu. Namun, ia tak bisa bangun karena Peng Ye memukulnya terlalu keras. Hailin putus asa, bukan hanya karena ia dipermalukan, tetapi juga karena tidak menerima bantuan dari orang lain. Itu keterlaluan. Li Qingshan berdiri di pintu, alisnya berkerut, dan ketidakpuasan memenuhi matanya. Li Qingfeng tidak setuju dengan tindakan Peng Ye. Jika dia ingin bertengkar dengan Hailin memperebutkan Jiao Jiao Liu, dia bisa saja menghajar Hailin daripada menamparkan wajah Hailin dengan sepatunya. Lagi pula, mungkin sah saja Peng Ye menamparkan wajah Hailin dengan sepatunya, tetapi Li Qingfeng kesal ketika Peng Ye menyebut orang-orang dari keluarga Lin idiot. Sue Lin berasal dari keluarga Lin, karena dia adalah putri si Lin. Peng Ye menyebut orang-orang dari keluarga Lin idiot, yang berarti dia juga menganggap Sue Lin idiot, yang benar-benar membuat Li Qingfeng kesal. Hentikan sekarang juga, kata King Feng Li sambil berteriak pada Peng Ye. Suara Li Qingfeng mengejutkan semua orang di sekitar. Mereka melihat ke arah pintu. Mereka bertanya-tanya mengapa ada yang menghentikan Peng Ye menamparkan Hailin. Peng Ye terkenal sebagai tuan muda keluarga Ye, bukankah orang itu mencari masalah dengan menyuruhnya berhenti? Li Qingfeng berjalan masuk ke kelas tanpa mempedulikan raut wajah terkejut orang lain. Ia menghampiri Peng Ye dan berkata dengan suara dingin, lepaskan dia. Siapa kau, Bung? Jangan ikut campur urusanku, kata Peng Ye dengan arogan. Melihat King Feng Li, Hailin dan Jiao Jiao Liu keduanya mengubah raut wajah mereka, keterkejutan terpancar melalui mata mereka. Hailin terkejut karena Li Qingfeng ada di sini dan meminta Peng Ye untuk melepaskannya. Jiao Jiao Liu tidak percaya kakak iparnya ada di kelasnya, ia tidak yakin apakah kakak iparnya ada di sini untuknya. Biar ku katakan sekali lagi, biarkan dia pergi, kata Li Qingfeng sambil mengerutkan kening dengan suara dingin. Apa-apaan, siapa kau? Kenapa aku harus melepaskannya? Peng Ye mengumpat. Dia tuan muda keluarga Ye. Siapa pemuda ini yang mencoba menghentikannya?
Ayah. Mendengar penghinaan dari Peng Ye, Lili Qingfeng mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan wajah Peng Ye tanpa ragu. Wajah Peng Ye langsung memerah dan bengkak, sudut mulutnya berdarah, dan salah satu giginya copot. Bab 373. Hailin ingin menjadi adik kecil. Peng Ye terkejut sambil memegangi wajahnya. Ia tak pernah menyangka pemuda di depannya akan menamparkan wajahnya. Ditampar di depan umum adalah penghinaan terburuk yang pernah ada, tidak seorang pun dapat mentolerir hal itu. Peng Ye marah. Siapa dia? Tuan muda keluarga Ye. Orang yang tak pernah ditampar seumur hidupnya. Pemuda itu datang entah dari mana, dan orang pertama yang menamparnya. Alih-alih terkejut, yang lebih dirasakan Peng Ye saat itu adalah amarahnya. Apa-apaan ini, beraninya kau menamparkan wajahku, teriak Peng Ye. Wajahnya meringis dan ia sangat marah. Mendengar umpatan yang keluar dari mulut Peng Ye, Qingfeng Li menatapnya dengan dingin dan berkata, tutup mulutmu yang bau itu. Bang 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 bang. Lili Qingfeng mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan wajah Peng Ye berulang kali hingga hidung Peng Ye memar, wajahnya bengkak, matanya kabur, darah mengucur dari mulutnya, dan giginya copot. Ekspresi Peng Ye bagaikan pemandangan bencana. Peng Ye berharap bisa menghindari serangan itu, tetapi Li Qingfeng jauh lebih cepat daripada dirinya. Karena itu, ia terpaksa menerima tamparan itu. Siapapun yang melihat ekspresi menyedihkan Peng Ye menarik napas dalam-dalam dan tidak dapat menyembunyikan ketakutan di mata mereka. Bajingan, aku bersumpah akan membunuhmu. Peng Ye menatap Qingfeng Li dengan penuh kebencian dan wajahnya penuh dendam. Malu sekali Peng Ye. Akan sangat memalukan seumur hidup kalau dia ditampar di depan umum. Bang! Menanggapi ancaman Peng Ye, Lili Qingfeng mengulurkan kaki kanannya dan menendang perut Peng Ye. Tendangan itu begitu kuat sehingga ia terlempar sekitar 7 atau 8 meter hingga mendarat keras di tanah. Kemudian, ia menoleh ke samping dan pingsan. Apa-apaan? Pemuda ini begitu kuat, dia menendang Peng Ye beberapa meter jauhnya. Luar biasa. Peng Ye memang jago taekwondo. Tapi, dia kelihatan seperti anjing di depan anak muda ini. Kau benar. Pemuda ini pastilah seorang guru yang tak tertandingi, karena ia mampu membuat Peng Ye pingsan hanya dengan satu tendangan. Orang-orang di sekitar berdiskusi panjang lebar tentang apa yang baru saja terjadi. Tatapan mereka kepada Li Qingfeng dipenuhi rasa terkejut sekaligus hormat. Orang-orang mengagumi kekuatan yang muncul secara naluriah. Tak hanya orang-orang di sekitar yang memuja Li Qingfeng, Hailin, yang masih terbaring di tanah, juga menatap Li Qingfeng dengan wajah penuh kekaguman, dan percikan api muncul dari matanya. Kakak ipar, kau sungguh luar biasa. Bisakah kau menjadi guruku? Hailin merangkak dari tanah, menghampiri Li Qingfeng dengan wajah penuh kekaguman. Percaya atau tidak, ketika Li Qingfeng mengunjungi ayah mertuanya kemarin, Hailin bersikap agak kasar kepada Li Qingfeng. Hailin memanggilnya dengan sebutan kakak ipar, bukan kakak ipar. Tapi sekarang, Hailin memanggilnya kakak ipar. Li Qingfeng menatap Hailin dengan heran, lalu berkata, ada yang salah denganmu. Kemarin kau mengejekku dan memanggilku mainan, tapi sekarang kau memanggilku kakak ipar dan ingin aku menjadi majikanmu. Perkataan Li Qingfeng membuat Hailin malu. Wajahnya memerah, berharap ia tahu lebih banyak tentang Li Qingfeng dan memanggilnya kakak ipar kemarin. Ada dua alasan Hailin memanggil Li Qingfeng sebagai kakak ipar. Pertama, Li Qingfeng baru saja menghajar Peng Ye. Ia tidak hanya membalas dendam, tetapi juga menyelamatkan nyawanya. Kedua, Li Qingfeng sangat hebat dalam kungfu. Ia ingin membekali dirinya dengan keterampilan bertarung yang hebat agar Peng Ye tidak mempermalukannya lagi. Kakak ipar, Suelin adalah adikku, jadi kaulah kakak iparku. Jadilah tuanku. Saya tidak menerima murid, minggirlah. Kakak ipar, tidak apa-apa jika kamu tidak mengambil murid. Lalu bagaimana kalau kamu menjadikanku sebagai adikmu, kata Hailin dengan nada menyanjung. Adik. Li Qingfeng terdiam. Ia merasa Hailin seperti permen lengket yang tak bisa ia lepaskan dari giginya. Li Qingfeng mengatakan kepada Hailin bahwa ia sama sekali tidak menyukainya, tetapi Hailin tetap saja mengganggunya dan ingin menjadi adiknya. Li Qingfeng tidak ingin orang bodoh seperti itu menjadi adiknya. Kau terlalu bodoh. Aku tidak ingin orang bodoh menjadi adikku, kata Qingfeng Li sambil menatap Hailin dengan tatapan acuh tak acuh. Selesai mengatakan itu, Qingfeng Li mengabaikannya dan berjalan menuju Jiao Jiao Liu. Kakak ipar, kau tidak boleh membuatku kesal seperti itu. Wajah Hailin tampak muram saat menatap Qingfeng Li. Hailin merasa dirinya pintar, tapi ia tidak mengerti mengapa ayahnya menyebutnya bodoh dan kakak iparnya juga menyebutnya begitu. Apa ia benar-benar sebodoh itu? Apakah kamu baik-baik saja? Qingfeng Li menghampiri Jiao Jiao Liu dan bertanya padanya dengan khawatir. Meskipun kakak iparnya mengumpatnya dengan kasar kemarin, dia tahu bahwa kakak iparnya itu hanya membalas dendam. Karena itu, Li Qingfeng tidak marah padanya.
Hah, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Jiao Jiao Liu dengan kesal. Ia tidak bisa memaafkan King Fengli karena telah menyuruh adiknya kembali ke ibu kota Jing, meskipun ia terkesan dengan apa yang dilakukannya. Terkadang Jiao Jiao Liu berharap bisa memberitahu King Fengli bahwa adiknya telah melahirkan bayinya, tetapi adiknya memperingatkannya untuk tidak melakukannya karena keluarga Wang tak terkalahkan di Yanjing. Ia takut jika keluarga Wang tahu tentang kehamilannya, mereka akan membunuhnya. Karena itu, ia harus merahasiakannya. Jiao Jiao, aku kakak iparmu, aku harus sering mengunjungimu, kata King Fengli sambil tersenyum manis pada Jiao Jiao Liu. Kakak ipar, kau pikir kau pantas menjadi kakak iparku? Apa kau pernah melakukan hal yang seharusnya dilakukan seorang kakak ipar? Bagaimana kau memperlakukan adikku? Jiao Jiao Liu membuka bibirnya yang seperti buah ceri dan mulai mengejeknya. Jiao Jiao Liu sangat marah kepada Li Qingfeng karena adiknya meninggalkan kota Donghai. Ia menyalahkan Li Qingfeng atas kepergiannya. Apa? Kenapa Jiao Jiao Liu memanggil Li Qingfeng sebagai ipar? Hailin terkejut mendengar apa yang dikatakan Jiao Jiao Liu. Ia merasa pikirannya hancur. Meskipun Li Qingfeng adalah suami adiknya, mengapa Jiao Jiao Liu memanggilnya kakak ipar? Jiao Jiao, King Fengli adalah suami adikku Suelin, dia seharusnya menjadi kakak iparku, mengapa kau memanggilnya seperti itu juga? Tanya Hailin sambil menghampiri Jiao Jiao Liu dengan wajah bingung. Sialan, dia memang idiot. Dia melirik Hailin dengan jijik, dan berharap bisa menendangnya beberapa kali. Akhirnya, Li Qingfeng mengerti perasaan ayah mertuanya. Hailin benar-benar idiot. Jiao Jiao Liu hanya berdiri di sampingnya, dan kata-kata Hailin justru membuatnya semakin kesal. Seperti dugaannya, setelah mendengar apa yang dikatakan Hailin, Jiao Jiao Liu bertanya dengan suara dingin, Hailin, kamu baru saja mengatakan bahwa adikmu adalah Suelin, dan dia adalah istri King Fengli. Suara Jiao Jiao Liu begitu dingin, tetapi Hailin yang malang belum merasakan dinginnya suara itu. Ya, Jiao Jiao. Kemarin, Li Qingfeng dan adikku Suelin pergi ke rumahku untuk mengirimkan undangan pernikahan, membicarakan pernikahan mereka, kata Hailin langsung, tanpa menghakimi situasi. Bang! Jiao Jiao Liu langsung menamparkan kepala Hailin, membuatnya kesakitan luar biasa. Bab 374. Perjalanan King Feng ke ibu kota Jing. Jiao Jiao, kenapa kau memukulku? Keluh Hailin sambil mengusap kepalanya yang sakit. Gadis di depannya adalah gadis impiannya, bagaimana mungkin dia bisa memukulnya? Kaulah si idiot yang ingin kupukul. Kenapa kau panggil King Fengli kakak ipar? Kata Jiao Jiao Liu dengan marah, amarahnya tak terlukiskan. King Fengli adalah saudara iparnya, bagaimana mungkin Hailin si idiot itu memanggilnya saudara ipar? Wajar saja Jiao Jiao Liu akan memukulnya, karena apa yang dilakukannya hanya memprovokasi dia. Hailin menatap Jiao Jiao Liu dengan wajah getir. Ia pikir Jiao Jiao Liu cukup pintar, tetapi semua orang menyebutnya idiot. Ia benar-benar kesal karena ayah dan kakak iparnya menganggapnya bodoh, dan yang lebih parah lagi, Jiao Jiao Liu, gadis yang disukainya, juga menganggapnya bodoh. Apa aku benar-benar bodoh? Mustahil, aku pintar sekali. Mereka cuma iri. Hailin menyemangati dirinya sendiri dalam hati. Namun, jika King Fengli mendengar apa yang ada dalam pikiran Hailin sekarang, dia akan tertawa dan memanggilnya idiot. Aku tidak salah bicara, Jiao Jiao. Suelin itu adikku, lalu King Fengli itu kakak iparku. Ada yang salah dengan pikiran Hailin, ia masih belum bisa memahami apa yang terjadi setelah ditampar. Bang! Begitu Hailin selesai berbicara, Jiao Jiao Liu menamparkan wajah Hailin dengan keras lagi hingga separuh kepalanya mati rasa. Apa yang kau tampar padaku Jiao Jiao? Bodoh, Li Qingfeng adalah saudara iparku, kamu tidak boleh memanggilnya seperti itu. Baiklah, Jiao Jiao, aku akan melakukan apapun yang kau katakan. King Fengli adalah kakak iparmu, aku tidak akan memanggilnya seperti itu lagi. Hailin berkata pelan agar dia tidak ditampar lagi, dan demi membuat Jiao Jiao Liu senang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hailin, kepuasan akhirnya muncul di wajah Jiao Jiao Liu, es di matanya perlahan mencair. Ia merasa menang, karena ia memanggil King Fengli sebagai kakak ipar, yang berarti bahwa King Feng adalah kekasih kakak perempuannya, Ruyan Liu. Hailin memang idiot. Menurut Jiao Jiao Liu, Hailin bukan hanya idiot, tapi juga tolol. Ia setuju untuk tidak memanggil King Fengli sebagai ipar, yang berarti ia mengakui bahwa kakak perempuannya bukanlah kekasih King Fengli. Jiao Jiao Liu mengira meskipun adiknya Ruyan Liu kalah sementara dari Suelin, dia baru saja mengalahkan adik Suelin yang idiot. Li Qingfeng merasa sangat malu terjebak di antara mereka dan mendengar percakapan canggung itu. Ia berharap bisa menendang Hailin, karena begitu bodoh. Ia bahkan tidak peduli jika gadis ini mengkhianatinya, asalkan ia bisa membahagiakannya. Kakak ipar, oh tidak, Jiao Jiao tidak mau aku memanggilmu seperti itu.
Bagaimana kalau memanggilmu Kakak Li? Kakak Li, bolehkah aku menjadi adikmu? Hailin menatap Li Qingshan dengan mata anak anjingnya, mencoba menunjukkan betapa ia merindukannya. Ayah! King Feng Li memukul kepala Hailin, tetapi itu masih belum bisa melepaskan semua amarah di dalam dirinya. Hati-hati di dalam hati, kau tidak akan memanggilku kakak ipar hanya karena Jiao Jiao Liu melarangmu. Dasar bodoh! Mengapa kamu memukulku, Kakak Li? Aku tidak menerima saudara yang bodoh. Kakak Li, aku tidak sebodoh yang kau kira. Banyak orang bilang aku cukup pintar. Sejujurnya, Hailin merasa ia baru saja membuktikan kepintarannya, karena ia berhenti memanggil Lili, kakak ipar, begitu Jiao Jiao Liu memintanya. Ia malah mulai memanggilnya Kakak Li. Li Qingfeng tidak ingin membuang waktu lagi untuk Hailin. Ia menoleh ke Jiao Jiao Liu dan berkata, ayo pergi, biarkan kakak iparmu mengundangmu makan. Jiao Jiao Liu tidak mau pergi, tetapi tangannya sudah dipegang oleh King Feng Li dan ditarik ke arah pintu. Bagaimana mungkin Kakak Li memegang tangan Jiao Jiao? Wajah Hailin memucat, matanya menunjukkan bahwa dia tidak nyaman dengan hal itu. Tentu saja, Hailin merasa tidak nyaman karena gadis impiannya, dewinya, telah direbut oleh pria lain. Namun, ia segera merasa tenang karena memikirkan fakta bahwa King Feng Li tidak akan memiliki perasaan terhadap Jiao Jiao Liu karena ia adalah saudara iparnya. Ngomong-ngomong, dia bilang mereka mau makan. Tunggu aku, teriak Hailin dan mulai berlari untuk mengejar mereka. King Feng Li meraih tangan mungil Jiao Jiao Liu saat berjalan keluar kelas untuk makan. Namun, Hailin mengikuti mereka seperti permen lengket yang tak pernah lepas darinya. Karena itu, King Feng Li terpaksa membiarkannya mengikuti, tetapi ia menolak untuk bersikap baik. Jiao Jiao, kenapa kau memanggil kakak Li dengan sebutan kakak ipar? Hailin bertanya pada Jiao Jiao seperti bayi yang penasaran. Jiao Jiao Liu memutar matanya, berkata, kakak perempuanku adalah pacarnya, jadi dia adalah kakak iparku. Kurasa tidak, Jiao Jiao. Seorang pria hanya boleh punya satu istri. Kakak Li adalah suami adikku Suelin. Bagaimana mungkin adikmu bisa jadi pacarnya? Jangan bilang adikmu orang ketiga, tanya Hailin dengan alis berkerut. Meskipun bodoh, ia tetap tahu bahwa setiap pria hanya boleh memiliki satu istri di Huaxia. Mereka tidak hidup di zaman kuno ketika pria diizinkan memiliki banyak istri. Yang Hailin tahu adalah bahwa saat ini, banyak wanita yang rela menjadi wanita simpanan hanya demi uang. Ia tidak yakin apakah kakak perempuan Jiao Jiao Liu termasuk di antara mereka. Ayah, ayah. Jiao Jiao Liu dan King Feng Li menamparkan kepala Hailin setelah mendengar tebakannya. Dasar bodoh, bisa-bisanya kau menyebut adikku orang ketiga. Apa kau mau cari masalah? Kata Jiao Jiao Liu dengan galak sambil menamparkan Hailin dengan keras. Si idiot ini tidak bisa belajar dari kesalahannya, dia pantas ditampar karena memanggil adiknya dengan sebutan wanita murahan. Jiao Jiao Liu merasa kondisi mentalnya akan terganggu jika dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan si idiot ini. King Feng Li juga menamparkan kepala Hailin dengan keras, dia berteriak, apa yang kamu bicarakan, dasar bodoh. Bagaimana mungkin Li King Feng tidak marah mendengar Hailin secara tidak langsung menyebut Ruyan Liu sebagai selingkuhan. Dia tahu Ruyan Liu bukan selingkuhan, karena Ruyan Liu sama sekali tidak tahu bahwa dia sudah menikah saat mereka masih bersama. Pada akhirnya, semua ini salah Li Qingshan. Suelin dan Li Qingshan mendapatkan surat nikah. Namun, Li Qingshan tidak mau tidur dengannya meskipun ia memiliki kebutuhannya sendiri. Li Qingshan bertemu Ruyan Liu setelah itu dan memiliki perasaan padanya, jadi ia tidur dengannya karena Ruyan Liu juga ingin melakukannya. Oleh karena itu, Ruyan Liu adalah korbannya. Kenapa kalian berdua memukul kepalaku? Bagaimana kalau aku jadi bodoh? Hailin merasa sangat kesal karena ditampar dua orang sekaligus. Dia tidak mengerti mengapa mereka berdua menamparnya meskipun dia mengatakan yang sebenarnya. Dia punya otak yang cerdas, apa yang akan dia lakukan jika otaknya rusak? Li King Feng tidak mau repot-repot berbicara dengan Hailin lagi. Ia takut Hailin juga akan menjadi bodoh jika terus berbicara dengannya. Ia bingung memikirkan betapa bodoh dan bodohnya Hailin, sementara ia punya adik perempuan yang pintar, Suelin. Li King Feng membawa Jiao Jiao Liu ke sebuah restoran. Mereka memesan 4 hidangan dan 2 sup, Hailin bersikeras untuk makan bersama mereka. Namun, Li King Feng hanya mengobrol dengan Jiao Jiao di meja. Setelah makan, Li King Feng mengantar Jiao Jiao Liu kembali ke universitas. Kemudian, ia menuju ke pasar barang antik. Li King Feng akan pergi ke keluarga Li di ibu kota Jing besok untuk mengantarkan undangan pernikahan. Ada sebuah ide di benaknya, ia ingin mengunjungi Ruyan Liu karena ia sangat merindukannya. Alasan ia pergi ke pasar barang antik adalah untuk mendapatkan hadiah untuk Ruyan Liu jika ia berkesempatan bertemu dengannya besok di ibu kota Jing. Bab 375. Membeli hadiah untuk Ruyan Liu.
Tak lama kemudian, King Feng tiba di pasar barang antik Sky Garden. Pasar barang antik terbesar di kota es ini menempati lahan seluas 100.000 meter persegi dan dipenuhi ribuan toko barang antik. Barang antik, kaligrafi, lukisan, dan manik-manik porselen berjajar di sepanjang jalan. King Feng masih ingat dengan jelas bahwa terakhir kali dia datang ke sini bersama Ruyan, karena Ruyan suka berjudi batu. Saat itu, Ruyan mendorong King Feng untuk ikut dengannya. Namun, ia memenangkan giok hijau kaisar, menjualnya seharga 1 miliar, dan juga mengenal Yun Changsu. Namun, kali ini, King Feng datang ke pasar barang antik sendirian, tidak bersama Ruyan. Ia merasa sangat kesepian saat berjalan-jalan di pasar barang antik. Memikirkan momen-momen yang ia habiskan bersama Ruyan, hati King Feng terasa begitu hancur. Orang-orang hanya akan menghargai satu orang dan menyesali perbuatannya sampai orang itu tidak ada lagi. King Feng teringat kejadian saat ia tiba di bandara dan berharap bisa pergi ke bandara lebih awal dan bertemu Ruyan sebelum ia pergi. Ia berpikir mungkin ia bisa mengubah keputusan Ruyan setelah mencium dan memeluknya. Ia sangat menyesal dan merasa sangat sedih dan kesepian. Pada saat ini, sebuah lagu berjudul "Aku Merasa Begitu Kesepian Tanpamu" sedang diputar di sebuah toko barang antik. Lampu dan neon di kota menerangi kegelapan, tetapi tidak dengan kesepian di hatiku. Tengah malam dan siang terus berganti, sementara aku berkeliaran sendirian di jalan. Aku merindukanmu lagi, di mana kau sekarang? Aku merasa sangat kesepian tanpamu. Balada sedih yang diputar dari toko membuat King Feng tetap melangkah meski merasa semakin sendirian. Siapapun yang belum pernah merasakan rasa sakit ini pasti tak akan pernah tahu. Perasaan jatuh cinta dan perpisahan hanya akan menghancurkan hati mereka yang kehilangan pasangannya. Itu adalah kehancuran dan kesepian yang mendalam. King Feng mulai mendekati toko barang antik yang sedang memutar lagu itu. Ia bertanya-tanya seperti apa rupa toko itu karena lagu itu telah menyentuh perasaannya. Ini adalah toko barang antik kecil yang luasnya hanya 20 meter persegi, namun, tempat ini memiliki hampir semua yang Anda butuhkan, seperti batu giok, kaligrafi, koin tembaga, porselen, gelang, dan liontin. Pemiliknya adalah seorang gadis. Ia mengenakan gaun putih dan kulitnya seputih salju. Wajahnya oval dan ramping, bibirnya semerah ceri. Matanya sebening danau yang memurnikan semua kotoran di dunia. Bentuk tubuhnya juga bagus. Gaunnya ketat karena dadanya, tetapi pinggang dan kakinya ramping dan indah. Ling Xiusu, begitulah namanya. Dia tak lain adalah cucu perempuan Yun Changsu, direktur departemen barang antik. Ling Xiu tersenyum terkejut saat melihat King Feng masuk ke tokonya. "Saudara Li, kamu datang." Karena King Feng masih tenggelam dalam kesendirian lagu itu, dia merasa terkejut karena suara yang tiba-tiba didengarnya saat dia mendongak dan mendapati Ling Xiu tengah berbicara kepadanya. "Ling Xiu, apa yang membawamu ke sini?" tanya King Feng dengan heran. Dia merasa bingung mengapa Ling Xiu ada di sini, padahal dia pikir Ling Xiu seharusnya bersama kakeknya. "Kak Li, aku baru saja membuka toko barang antik baru. Kakekku berpesan agar aku belajar lebih banyak tentang dunia barang antik," ujar Ling Xiu sambil menjulurkan lidah dan tersenyum. "Di dunia barang antik, hanya mengetahui teori saja tidak cukup. Anda dituntut untuk memiliki praktik yang solid, yaitu berinteraksi dengan lebih banyak barang antik. Pengetahuan seseorang tentang barang antik akan meningkat drastis setelah melihat lebih banyak barang antik yang beragam." "Ya, kakekmu benar. Berinteraksi dengan lebih banyak barang antik akan memberimu lebih banyak pengetahuan tentang bidang ini," kata King Feng mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Yun Chang. "Saudara Li, apa yang membawamu ke pasar barang antik?" tanya Ling Xiu sambil berkedip. Sejujurnya, sudah lama ia tidak bertemu dengan King Feng lagi. Alasan ia memainkan lagu itu adalah karena ia mulai merindukannya, tetapi ia tidak menyangka lagu itu benar-benar bisa mendekatkan diri pada King Feng. Apakah ini yang mereka sebut takdir? Ling Xiu memerah wajahnya sambil melirik ke arah King Feng. "Ling Xiu, aku sedang berpikir untuk membeli sesuatu." "Tentu, Saudara Li, apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah ini untuk dirimu sendiri atau hadiah untuk orang lain?" "Itu untuk orang lain. Untuk pria atau wanita?" "Ini untuk seorang wanita," kata King Feng sambil tersenyum. Ia merasa Ling Xiu bertingkah seperti wanita tua karena banyak bertanya. Namun, King Feng tidak tahu kalau seorang wanita akan terus bertanya apakah mereka tertarik padamu. Kalau tidak, mereka tidak akan peduli sama sekali. Ling Xiu tiba-tiba sedih ketika mendengar bahwa King Feng membeli barang antik untuk seorang wanita. Namun, ia tahu ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia bukan istri atau kekasih King Feng. Itu bukan urusannya. "Bangun, Ling Xiu. Bukan urusanmu kalau King Feng membelikan hadiah untuk wanita lain. Apa yang membuatmu cemburu, hah?" Ling Xiu mulai menyalahkan kenegatifannya dalam hati. "King Feng, barang antik apa yang sedang kamu pikirkan? Gelang, liontin,
Atau gelang tangan, tanya Ling Xiu karena semua barang itu ada di toko. King Feng berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu aku akan membeli liontin. Petik 2. Untuk liontin, kami punya ember, kayu dupa, kaca, kristal, giok, emas, dan perak. Mana yang kamu suka? Ling Xiu menjelaskan kepada King Feng sambil menunjuk ke sekeliling tokonya. King Feng melihat dengan saksama dan menemukan bahwa memang ada begitu banyak liontin dengan berbagai bahan, warna, dan gaya. Ia merasa sangat puas sehingga ia membuat pilihan yang tepat untuk mampir ke toko Ling Xiu. Kamu bisa mendapatkan semua barang antik di toko Cucu Yuncang. King Feng melirik cakrawala, ia mendapati kristal dan kaca kualitasnya terlalu rendah, emas dan perak sudah ketinggalan zaman, dan giok terlalu umum. Ia mencari yang sesuai dengan karakteristik Ruyan. Setelah berpikir sejenak, King Feng memutuskan untuk memilih liontin kayu dupa karena memiliki efek menguntungkan pada kecantikan, kesehatan, dan aspek anti penuaan. Memang, banyak liontin kayu dupa palsu di pasaran. Setelah memeriksa dengan saksama, semua liontin kayu dupa di toko Ling Xiu asli. Tak diragukan lagi, ia mengeluarkan semua barang antik asli dari rumahnya ke toko tersebut. Ketika King Feng sedang memilih liontin kayu dupa dengan cermat, seorang pemuda masuk dan berteriak, siapa bosnya di sini? Kalau kamu jual barang tiruan, kembalikan uangmu. Pemuda ini bersuara lantang sehingga semua orang tiba-tiba berkumpul di toko begitu mendengar ada produk palsu. Orang-orang di Huaxia suka menonton drama tiruan. Ekspresi Ling Xiu berubah setelah mendengar ucapan pria ini. Semua barang di toko itu asli, kok bisa ada yang palsu? Bab 376. Asli atau palsu? Semua barang di sini 100% asli, kami tidak menjual produk palsu di sini, kata Ling Xiu dengan getir sambil mengerutkan kening. Ia cukup yakin semua barang di toko itu asli karena ia memilihnya dengan cermat, bahkan kakeknya, Yun Changsu, sudah memeriksanya. Bagaimana mungkin barang-barang itu salah? Kredit dan reputasi adalah dua hal terpenting di toko barang antik. Tidak ada pelanggan yang akan mengunjungi toko barang antik setelah menjual barang palsu karena tidak ada yang menyukainya. Pemuda ini jelas mengarang cerita dengan mengatakan bahwa ia telah menjual barang palsu di sini. Aku baru saja membeli liontin di sini dan ternyata palsu, cibir pemuda itu sambil membuka telapak tangannya dan menunjukkan liontin ember itu. Dia berbicara sangat keras di setiap kata yang diucapkannya, sehingga dia bisa membuat semua orang mendengarnya dan memberitahu mereka bahwa tempat ini benar-benar menjual barang tiruan. Sesungguhnya orang-orang yang berkerumun mulai berdiskusi setelah mendengar penuturan pemuda itu. Saya tidak percaya mereka menjual barang tiruan di toko ini. Benar, kan? Kukira gadis cantik itu menjual barang asli. Siapa yang tahu dia sebenarnya menjual barang palsu dengan wajah cantiknya? Pembohong besar. Saya sedang berpikir untuk membeli sesuatu di sana, sekarang, lebih baik saya membelinya di tempat lain jika mereka menjual barang palsu. Orang-orang mulai menunjuk Ling Xiu dan mengejeknya. Orang-orang ini adalah tipe orang yang percaya apapun yang dikatakan orang lain. Mereka tidak berpikir dan hanya mendengarkan orang lain. Saat itu, mereka langsung percaya bahwa gadis itu menjual barang palsu begitu pemuda itu mengatakannya. Ling Xiu kesal melihat kerumunan mulai mengkritiknya. Wajahnya memerah dan air mata terus mengalir di matanya. Ling Xiu mengenali pemuda ini karena ia baru saja membeli liontin ember dari tokonya. Ia memberinya liontin asli, bagaimana mungkin ia mengarangnya? Liontin yang kujual padamu itu asli, jangan coba-coba menipuku, kata Ling Xiu dengan geram dan wajahnya merah padam. Ia menyadari betapa tidak bermoralnya pria ini hingga menuduhnya menjual barang palsu. Ia sangat marah saat itu. Jangan coba-coba menjelaskan dirimu, kamu menjual barang tiruan padaku, kembalikan uangku, kata pemuda itu sambil mendekatinya dengan agresif. Dia melotot marah ke arah Ling Xiu sehingga dia bisa mengancamnya dengan akan mengembalikan uangnya, yang otomatis membuat Ling Xiu mengakui kalau dia telah menjual barang tiruan dan membuat tokonya kehilangan kredibilitas. Tak seorang pun mau datang ke toko yang menjual barang tiruan. Pemuda ini benar-benar orang yang getir. Ling Xiu sangat ketakutan dan mundur selangkah ketika melihat pemuda yang marah itu. Ia belum pernah melihat pembohong yang begitu getir dan pemarah sebelumnya. Melihat Ling Xiu ketakutan, King Feng tahu ini pasti pertama kalinya Ling Xiu menghadapi pelanggan seperti ini. Ia pun memutuskan untuk membantunya. Lagi pula, Ling Xiu tetaplah cucu Yun Chang dan sahabatnya. Bung, liontin ember ini terlihat asli menurutku, kenapa kau pikir ini palsu? Ya, tanya King Feng dengan tenang sambil berjalan mendekati pemuda itu. Ling Xiu merasa penuh harapan ketika melihat King Feng berdiri di depan, karena hanya dia yang berani menghadapi pria pemarah ini. Sungguh orang yang baik. Bung, siapa kamu? Aku minta pengembalian uang dari bos di sini karena aku dapat barang palsu. Apa urusanmu di sini? Pemuda itu begitu arogan sambil memelototi King Feng dengan agresif. Anak muda, jangan memperburuk keadaan saat aku memberimu kesempatan.
Semua barang dagangan di sini asli. Kalau kau ngotot mencelakai gadis itu, aku tidak akan diam saja di sini. Nak, seharusnya ini yang kukatakan. Liontin Ember ini jelas palsu, apa yang membuatmu yakin kalau itu asli? Teriak pemuda itu keras sambil mencibir. Sebenarnya, pemuda itu tahu Liontin Ember yang dibelinya asli. Alasan ia berbuat salah kepada Ling Xiu adalah karena ia mencoba menghancurkan reputasi toko Ling Xiu dan mendapatkan keuntungan. Ling Xiu baru saja membuka toko barunya, tetapi karena semua barang yang dijualnya asli, banyak pengunjung yang membeli barang di sana, yang secara otomatis mengurangi jumlah klien ke toko barang antik lainnya. Orang datang membawa manfaat, manfaat datang membawa konflik, konflik datang membawa pertengkaran, pertengkaran datang membawa perkelahian. Teori yang sama berlaku di mana-mana. Siswa cenderung bersaing untuk mendapatkan nilai di sekolah, karyawan cenderung bersaing untuk mendapatkan promosi di tempat kerja, pria cenderung bersaing untuk mendapatkan wanita melawan pria lain. Dunia ini penuh dengan persaingan. Meningkatnya kunjungan ke toko Ling Xiu telah memengaruhi keuntungan toko di sebelahnya, toko barang antik si gendut. Oleh karena itu, pemilik toko yang bertubuh gemuk itu menemukan seorang pria, yaitu pria ini, untuk membeli barang di sana dan menuduh Ling Xiu menjual barang palsu. Anak muda, kuulangi sekali lagi, jangan memperburuk keadaan, kata King Feng dengan penuh kebencian. King Feng merasa sangat frustrasi karena seharusnya dia memberikan hadiah untuk Ruyan saat pergi ke Yanjing besok. Sekarang, rencananya diganggu oleh pria bodoh ini. Dia merasa kesal karena pria ini mencoba menghancurkan reputasi Ling Xiu dan bahkan secara keliru menghukumnya karena menjual barang palsu. Dia pasti sudah membelikan liontin itu untuk Ruyan jika pria ini tidak ada di sini. Sialan. Waktu beli kado buat Ruyan terbuang sia-sia, dasar brengsek. Amarah dan agresi mulai menyelimuti diri mereka. Pemuda itu langsung menggigil begitu merasakan amarah King Feng. Ia mundur dan berteriak, "Apa? Kau mau memukulku? Aku datang ke sini untuk meminta pengembalian uang, dan kau malah memukulku. Apa karena ucapanku benar?" "Iya." Faktanya, pemuda itu terancam oleh agresi King Feng, tetapi dia cukup pintar untuk menunjukkan bahwa dia benar atas klaimnya setelah King Feng mengalahkannya. Tiba-tiba, King Feng terdiam. Ia tak menyangka pria ini sebodoh yang ia kira. Sejujurnya, ia ingin sekali menghajar pria ini, tapi ia mengurungkan niatnya begitu mendengar ucapannya. Kenapa? Sederhana saja. Begitu dia mengalahkan pria ini, itu otomatis berarti mereka mengakui produk mereka palsu dan itu akan menghancurkan reputasi toko barang antik Ling Xiu. King Feng berusaha membantu Ling Xiu, bukan menyakitinya. Jika pemuda ini mengklaim Liontin Ember itu palsu, King Feng memutuskan untuk membuktikan kebodohannya dengan pengetahuan, yaitu membuktikan keaslian Liontin Ember tersebut. Sekarang, tujuannya jelas. Selama King Feng bisa membuktikan keaslian Liontin Ember itu, ia bisa membuktikan pemuda ini berbohong. Dengan begitu, kebohongannya akan terbongkar dan reputasi toko Ling Xiu akan terselamatkan. Bab 377. Menemukan pelaku di balik layar. King Feng memutuskan untuk segera menyingkirkan pemuda ini. Ia perlu membeli hadiah untuk Ruyan dan tidak punya waktu untuk disia-siakan. "Anak muda, kamu bilang ember yang kamu beli itu palsu. Coba aku tanya, kamu tahu apa itu ember?" tanya King Feng sambil tersenyum sinis. Pemuda itu tampak terkejut dan panik. Ia telah menerima instruksi dari bos toko barang antik lain yang gemuk itu, dan datang untuk membeli ambar untuk menuduh Ling Xiu bahwa ambarnya palsu. Ia tidak tahu apa-apa tentang barang antik, bagaimana mungkin ia tahu apa itu ambar? Pemuda itu mulai khawatir dan berkeringat. Ia merasa pertanyaan King Feng terlalu licik. Kalau ia tidak tahu apa itu ember, bagaimana ia bisa tahu kalau ember itu palsu? Pemuda itu tidak tahu apa itu ember dan tidak tahu harus berkata apa, ia hanya bisa melihat sekeliling, memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Bos gendut itu berdiri tepat di depan kerumunan. Dialah yang menghasut pemuda itu untuk menjebak Ling Xiu. Kini, ketika pemuda itu menghadapi situasi sulit, tatapannya otomatis tertuju padanya. King Feng terus menatap pemuda itu dan langsung menyadari tatapannya pada bos gendut itu. Setelah berpikir sejenak, ia mengerti alasannya. Pasti bos gendut itu iri dengan bisnis Ling Xiu yang sukses dan meminta pemuda itu untuk menjebaknya. Satu-satunya hal yang terjadi adalah pemuda yang ditemukan oleh bos gendut itu bodoh. Dia tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Ketika King Feng bertanya tentang ember, dia benar-benar bingung. Pemuda itu menyadari bahwa bos gendut itu tidak akan menanggapinya. Ia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan lantang, "Ember hanyalah ember. Seberapa banyak yang bisa ku ketahui tentangnya?" King Feng tersenyum sinis dan berkata, "Anak muda, karena kamu tidak tahu tentang ember, bagaimana kamu bisa membedakan yang palsu dari yang asli?" Kata-katanya membuat pemuda itu terdiam. Orang-orang di sekitar terkejut melihat pemuda itu terdiam. Jika orang ini mengklaim ambar itu palsu, ia harus bisa menjelaskan alasannya.
Jika pemuda ini tidak tahu apa-apa tentang ambar, bagaimana ia bisa tahu itu palsu? Saat itu, orang-orang di sekitar mereka mulai menyadari bahwa pemuda ini mungkin tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Ia hanya ingin menjebak toko barang antik ini. Yah, aku tidak tahu apa-apa tentang Ember. Tapi, tahukah kamu apa itu Ember? Pemuda itu mengerutkan kening dan bertanya dengan keras. Ia tahu orang-orang butuh waktu untuk belajar dan membangun pengetahuan kuno. Pemuda di depannya tampak sangat muda dan mungkin seusianya juga. Seharusnya ia juga tidak tahu banyak tentang pengetahuan kuno. King Feng tersenyum tipis dan berkata, begini, ambar terbentuk sekitar 45–99 juta tahun yang lalu. Itu adalah resin pohon konifer yang jatuh dan terkubur di bawah tanah selama ribuan tahun, dan merupakan petrokimia yang terbentuk di bawah pengaruh energi dan tekanan termal. Itu bisa disebut ember atau fosil resin. Petik 2. Anak muda, aku sudah menjelaskan asal-usul ember kepadamu. Apakah kamu mengerti sekarang? Tanya King Feng menatap pemuda itu dan bertanya dengan nada retoris. Pemuda ini benar-benar bodoh, dia tidak tahu apapun tentang ember dan menuduh ember yang dibelinya adalah barang palsu. Orang-orang di sekitar mereka terus mengangguk setelah mendengar penjelasan King Feng. Banyak dari mereka adalah penggemar barang antik, beberapa juga pernah mengoleksi ember. Jadi, mereka bisa menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan King Feng cukup profesional dan benar. Karena pemuda itu tidak memiliki pengetahuan tentang barang antik, kata-kata yang diucapkannya sebelumnya tidak dapat dipercaya. Ya, aku tidak percaya pemuda ini tidak tahu apa-apa tentang ember. Apa yang dia katakan tentang barang palsu yang dibelinya di sini pasti bohong. Saya setuju. Anak muda ini jelas-jelas ingin menipu. Dia benar-benar jahat. Aku sudah memutuskan untuk membeli sepotong ember di toko ini untuk pacarku. Orang-orang di sekitar saling berbincang sambil menatap pemuda itu dengan pandangan penuh kebencian. Sebaliknya, mereka memiliki kesan yang baik terhadap toko barang antik milik King Feng dan Ling Xiu. Tidak ada yang dilakukan King Feng selain menjelaskan asal-usul ambar kepada orang-orang, tetapi ia membalikkan awan untuk hujan dan mengubah situasi secara dramatis. Kini, pemuda itu yang dibenci semua orang. Saudara Li benar-benar hebat, ia berhasil memulihkan reputasi toko dengan begitu mudahnya. Ling Xiu menatap King Feng dengan wajah penuh kekaguman. Ketika pemuda itu menyadari rencana menjebak toko itu terbongkar, ia berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, ia berhasil menangkapnya di lengannya sebelum ia melarikan diri. Mengapa kau tangkap aku? Wajah pemuda itu berubah dan berteriak. King Feng memberinya senyum dingin, katanya, kau menjebak toko ini dan ingin memeras uang. Sekarang kau ingin pergi tanpa sepatah kata pun. Sebaiknya kau beritahu kami siapa yang menghasutmu. Bukan siapa-siapa. Anak muda, kalau kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan panggil polisi. Orang yang memeras dan menjebak orang lain seperti yang baru saja kau lakukan bisa dipenjara. Apa? Masuk penjara? Wajah pemuda itu berubah dan rasa panik muncul di matanya. Dia memang menerima instruksi dari bos gendut itu dan ingin menghasilkan uang. Tapi dia tidak ingin masuk penjara. Anak muda, ku beri kau kesempatan terakhir. Kalau kau beritahu siapa yang menghasutmu, aku tidak akan panggil polisi. Kalau tidak, tunggu saja kau di penjara. Ancam King Feng dengan dingin. Penjara? Tentu saja tidak. Pacarku masih menungguku bersenang-senang di malam hari, bagaimana mungkin aku masuk penjara? Lagi pula, kalau aku di penjara, pacarku akan menjadi milik orang lain. Tidak mungkin. Agar tidak dipenjara dan tidak ditinggal pacarnya, pemuda itu menunjuk bos gendut di depan kerumunan dan berkata lantang, Kak, orang gendut itulah yang menghasut saya untuk menjebak toko Anda. Dia juga memberi saya 10.000 yuan. Anak muda, kau tak bisa bicara omong kosong. Kapan aku menghasutmu untuk menjebak toko itu, bantah pria gemuk itu dengan keras. Bos gendut itu tidak akan mengakuinya. Itu akan memengaruhi reputasinya. Bagaimanapun, dia adalah sosok yang terhormat dan populer di jalan ini. Wus! Menghadapi tipu daya bos gemuk itu, pemuda itu mengeluarkan 10.000 yuan langsung dari sakunya. Gemuk, kau tidak bisa menyangkalnya. Uang ini adalah 10.000 yuan yang kau berikan padaku. Menghadapi setumpuk uang 10.000 yuan di tangan pemuda itu, ekspresi pria gemuk itu berubah dan dia terdiam. Langkah selanjutnya sangat sederhana. King Feng mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi polisi dan mengiausu. Timnya datang dan membawa bos gendut dan pemuda itu kembali untuk melakukan penyelidikan. Setelah bos gendut itu dibawa pergi, toko barang antik kembali normal. Namun, semangat berbelanja justru lebih tinggi. Banyak orang mulai membeli barang-barang di toko. Ling Xiu sangat senang. Semakin banyak orang berbelanja, semakin banyak uang yang ia hasilkan. Saudara Li, ini ambar biru untukmu. Ling Xiu mengeluarkan sebuah ambar biru dan menyerahkannya kepada King Feng. Ember memiliki banyak warna, biru,
hijau, merah, dan hitam. Di antara warna-warna tersebut, ember biru adalah yang termahal. Nilai ember biru yang dibawa Ling Xiu setidaknya 100.000 yuan. King Feng ingin membayar uang tetapi Ling Xiu menolak dan bersikeras memberikannya sebagai hadiah untuk menghargai bantuannya barusan. Seperti yang diketahui orang-orang, keuntungan dari toko barang antik sangat besar. Jika barangnya bisa dijual, terkadang bisa menghasilkan puluhan ribu bahkan untuk satu buah. King Feng membantu Ling Xiu mengembalikan nama baik toko ini. Ini sungguh tak ternilai harganya. Saat itu, banyak orang sedang berbelanja di toko. Ling Xiu telah menghasilkan ratusan ribu. Ia pasti akan menghasilkan lebih banyak lagi nanti. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Ling Xiu bersikeras memberikan batu ambar biru senilai 100.000 ini secara cuma-cuma kepada King Feng. Akhirnya, dengan membawa batu ambar biru ini, ia meninggalkan toko barang antik dan menuju istana bangsawan yang terkenal. Ia berencana memberikan batu ambar biru ini kepada Ruyan sebagai hadiah saat ia pergi ke Yanjing keesokan harinya. Bab 378. Ruyan Liu. Jing Capital, di Villa Keluarga Liu. Keluarga Liu, sebagai salah satu dari 4 keluarga besar ibu kota Jing, sangat kuat. Meskipun berada di peringkat terakhir di antara 4 keluarga, mereka tetaplah monster raksasa, bagaikan harimau yang sedang tidur. Villa-villa keluarga Liu tidak berada di pusat kota, karena posisi terakhir di dekat museum istana telah ditempati oleh keluarga Wang. Keluarga Wang adalah yang pertama dari 4 keluarga, sehingga mereka menempati posisi terbaik di ibu kota Jing. Villa-villa keluarga Liu terletak di pinggiran kota. Sebenarnya, mereka juga bisa membangun villa di pusat kota, tetapi leluhur keluarga Liu mengatakan bahwa pinggiran kota lebih bersih dan bebas polusi. Villa-villa keluarga Liu menempati area seluas ratusan hektar dengan lebih dari 10 bangunan villa di dalamnya. Ratusan anggota keluarga tinggal di sini. Di lahan ini, keluarga tersebut juga membangun taman, danau buatan, kolam renang, bebatuan, paviliun, dan sebagainya, yang sangat mewah. Keluarga tersebut menghabiskan miliaran dolar untuk membangun villa-villa ini, jauh lebih banyak daripada yang dihabiskan keluarga Wang sebesar 1 miliar dolar. Keluarga Wang meraih posisi puncak keluarga melalui kekuatan militer. Kekuatan militer Wang adalah yang terkuat di antara keempat keluarga, dan Raja Naga berasal dari keluarga Wang. Keluarga Liu berada di peringkat terakhir, tetapi mereka adalah yang terkaya. Aset keluarga mereka sudah di atas 900 miliar dan akan segera mendekati 1 triliun. Memiliki banyak uang tidak selalu baik. Kehancuran selalu mengejar yang hebat. Kekayaan keluarga Liu menjadikannya incaran keluarga-keluarga lain. Mereka semua menganggapnya sebagai sepotong daging yang lezat, ingin menelannya. Demi melindungi diri, keluarga Liu memutuskan untuk bersatu dengan keluarga Wang melalui pernikahan, karena angkatan bersenjata merekalah yang paling kuat. Ini jelas bisa disebut kombinasi yang unggul. Mengenai pernikahan dengan keluarga Wang, keluarga Liu memilih Ruyan karena ia adalah putri dari keluarga mereka, putri dari kepala keluarga, dan juga wanita tercantik di keluarga mereka. Ruyan tahu betul apa yang terjadi di antara kedua keluarga itu. Ia juga tahu bahwa ia hanyalah bidak catur bagi keluarganya. Demi kebaikan keluarga, orang-orang ini pasti akan memaksanya menikah dengan Shaoyang Wang. Ruyan juga ingin membela dirinya sendiri, tetapi ia tahu jika ia melakukannya, bukan hanya ia yang akan mati, tetapi ibunya juga akan mati, bahkan orang yang ia sayangi, Li Qingfeng, pun akan mati. Ia tidak ingin ibunya dan Li Qingfeng mati karena dirinya. Meskipun Ruyan tidak menyukai kesombongan dan superioritas ibunya, ibunya lah yang melahirkan dan membesarkannya. Ruyan adalah anak yang berbakti dan tentu saja harus memikirkan ibunya. Adapun Qingfeng, dia adalah pria yang dicintainya, dia tidak bisa membiarkan dia dibunuh oleh keluarga Wang karena dia. Ruyan duduk di kamarnya sendiri. Melihat kamar mewah itu, ia merasa kesepian. Meskipun keluarganya menghabiskan ratusan juta yuan untuk mendekorasi kamarnya agar ia dapat menyambutnya kembali, ia tetap merasa kesepian. Ya, Anda tidak salah baca, biaya untuk mendekorasi kamar Ruyan lebih dari 100 juta. Kemewahan orang kaya tak pernah terbayangkan oleh orang biasa. Di kamar Ruyan, dinding dan lantainya diimpor dari Italia, lampu gantungnya dibuat untuk keperluan kerajaan Denmark, karpetnya dijahit dari kulit beruang Siberia, dan selimutnya terbuat dari bulu angsa. Ruyan memandang ruangan itu seolah-olah dia sedang melihat tumpukan sampah, dia sama sekali tidak menyukainya. Peralatan audio di ruangan itu memutar musik, itu adalah lagu kesukaan Ruyan, Hari Valentine Tanpa Kekasih. Hari Valentine Tanpa Kekasih, seberapa kesepiankah yang akan kau rasakan? Bagi orang-orang terkasih yang tak mengerti, kerinduan tetap ada di hati meski tak memiliki kekasih di hari Valentine. Tanpa sengaja merasakan pengalaman yang menenangkan, dibandingkan dengan kekasih, ia merasa perlu mengingat kembali kenangannya. Selamat Hari Valentine, ku dengar hanya alunan musik sendu. Lagu ini adalah favorit Ruyan, dan lagu ini juga mencerminkan perasaannya.
Ia duduk sendirian di kamar, mengenang masa-masa bersama King Feng. Air matanya mengalir deras di pipinya bagai mutiara yang berkilauan. Bang! Pintu didorong terbuka, seorang wanita berpakaian kulit cerpelai yang berharga masuk. Melihat air mata Ruyan, hati wanita itu sedikit teriris, tetapi ia segera menyembunyikannya. Wanita yang datang itu bukanlah orang lain, dia adalah ibu Ruyan, si Feng Zhang. Putriku, kamu akan segera menikah. Kamu seharusnya bahagia. Kenapa kamu menangis? Tanyanya sambil tersenyum. Si Feng duduk di samping Ruyan, mengambil tisu, dan menyeka air mata dari wajahnya. Telah menikah. Ruyan merasakan sakit yang menusuk di hatinya ketika mendengar kata itu. Orang yang dicintainya adalah King Feng, tetapi orang yang akan dinikahinya adalah Xiaoyang Wang. Akankah ini menjadi takdirnya? Putriku, lihatlah, betapa cantiknya dirimu. Kau adalah putri keluarga Liu. Kau tidak akan terlihat cantik jika menangis. Melihat air mata Ruyan kembali mengalir, si Feng segera menghiburnya. Si Feng sendiri juga merasa tidak enak badan. Sejak Ruyan kembali ke keluarga Liu, ia menangis setiap hari. Ia selalu mengurung diri di kamar untuk mendengarkan lagu. Lagu favoritnya adalah Hari Valentine Tanpa Kekasih. Ia bahkan tidak ingin bertemu ayahnya. Faktanya, si Feng juga tahu bahwa putrinya mempunyai seseorang di hatinya, dan orang itu adalah King Feng di kota Laut Timur. Ketika si Feng terbang kembali ke ibu kota Jing bersama Ruyan, King Feng berlari ke bandara dan mengejar pesawat. Saat pesawat lepas landas, ia berteriak, "Ruyan, aku mencintaimu." Saat itu, Ruyan mendengarnya, si Feng duduk di sampingnya, dan ia pun mendengarnya. Ia sudah lama menduga putrinya dan King Feng memiliki hubungan khusus, karena ia memegang kunci villa putrinya. Namun, ia tidak menyangka hubungan mereka telah berkembang menjadi sepasang kekasih. Ini masalah serius. Si Feng menyimpan rahasia ini dalam-dalam, tidak memberitahu siapapun, bahkan suaminya. Si Feng mengerti bahwa ia tidak bisa mengungkapkan kabar bahwa Ruyan dan King Feng sedang jatuh cinta, terutama kepada keluarga Liu dan Wang. Jika tidak, Ruyan akan berada dalam bahaya, dan bahkan lebih berbahaya lagi bagi King Feng. Putriku, apakah kamu menyukai King Feng? Si Feng menatap wajah pucat Ruyan dan bertanya, dia ingin memastikan apa yang dipikirkan putrinya. Mendengar pertanyaan ibunya, wajah menawan Ruyan memucat dan sedikit panik. Ia tidak tahu bagaimana ibunya tahu ia menyukai King Feng. Bibir merah Ruyan sedikit terangkat dan ia menyangkal, "Ibu, aku tidak suka pada King Feng." Ibu seharusnya tidak bicara omong kosong. Ibu yang bijaklah yang lebih mengenal putrinya. Kamu anakku, bagaimana mungkin aku tidak tahu pikiranmu? Ekspresi wajahmu menunjukkan bahwa kamu menyukai King Feng. Aku juga mendengar apa yang dikatakan King Feng kepadamu di bandara, kata si Feng sambil tersenyum tipis. Ya Tuhan, ibu tahu hubunganku dengan King Feng, akankah ibu mencari seseorang untuk membunuhku? Mata Ruyan yang cerah dipenuhi kekhawatiran. Hal yang paling ia takuti adalah hubungannya dengan King Feng yang diketahui ibunya. Namun, kertas tak bisa membungkus api, dan ibunya akhirnya mengetahuinya. Ruyan, kukatakan padamu, kau akan segera menikah dengan Xiaoyang. Kau harus menahan emosimu, lupakan saja tentang King Feng. Si Feng sedikit mengernyit dan berkata dengan suara dingin. Bab 379. Memutus benang cinta, melupakan King Feng. Ibu, aku tidak menyukai Xiaoyang Wang, kata Ruyan Liu dengan sedikit rasa jijik. Dia sangat membenci Wang Xiaoyang. Dia memiliki rasa tidak suka yang alami terhadapnya. Ruyan, kuulangi lagi. Kalau kau tidak melupakan King Feng, aku akan membocorkan hubunganmu dengan King Feng kepada ayahmu. Kau tahu sifat ayahmu, kata si Feng Zhang sambil tersenyum tipis. Ibu, jangan beritahu ayah tentang hubunganku dengan King Feng. Aku tidak akan memberitahunya, tapi bisakah kau melupakan tentang King Feng Li? Ibu, asal ibu tidak memberitahu ayah, aku berjanji akan melupakan King Feng, kata Ruyan Liu dengan sedih. Ia tahu ayahnya adalah pria kolot yang mengutamakan kepentingan keluarga. Jika ayahnya tahu hubungannya dengan King Feng, ia pasti akan mengirim seseorang untuk membunuh King Feng. Meskipun Ruyan Liu tahu bahwa King Feng sangat kuat, kekuatan sebuah keluarga besar jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan olehnya. Demi kebaikannya sendiri, Ruyan Liu hanya bisa melupakannya. Bagus. Ruyan, King Feng hanyalah putra terlantar keluarga Li. Bahkan keluarga Li pun tidak menginginkannya lagi, apa kekuasaannya. Xiaoyang Wang adalah tuan muda tertua keluarga Wang dan penerus keluarga. Kau akan menjadi nyonya muda keluarga Wang jika kau menikah dengannya. Orang-orang yang lahir dalam keluarga besar tidak memiliki kendali atas nasib mereka. Saat itu, Zhang Xifeng paling menyukai tuan ketiga keluarga Li, tetapi tuan ketiga itu tidak menyukainya. Akhirnya, ia menikah dengan ayah Ruyan Liu demi kebaikan keluarganya. Ruyan, istirahatlah yang cukup. Aku pergi sekarang, Zhang Xifeng melihat putrinya tidak mau bicara. Maka,
Ia pun meninggalkan ruangan. Ruyan sekali lagi menjadi satu-satunya orang di ruangan itu. Ia duduk sendirian di kursi dan air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Bisakah ia benar-benar melupakan King Feng? Dia hanya bisa mengubur cintanya kepada pria itu selamanya di dalam hatinya. Kota Laut Timur. King Feng menyimpan ambar biru itu dengan hati-hati, lalu pulang. Sesampainya di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Suelin sudah pulang kerja dan menunggunya di ruang tamu. Kau kembali, kata Suelin gembira sambil tersenyum menawan. Hari pernikahan mereka semakin dekat. Suelin semakin gugup dan takut. Dulu ia bersikap dingin karena membenci laki-laki. Namun kini, ia tidak lagi membenci laki-laki. Ia telah menerima kehadiran King Feng. Jantungnya berdebar kencang saat membayangkan pernikahan 3 hari lagi. Ketika hari itu tiba, ia akan merayakan malam pernikahannya dengan pria ini dan mereka akan kso. Sayang, aku nggak tahu kamu pemalu banget. Kukira kamu Dewi Es, tanya King Feng tanpa sadar menggoda Suelin. Sejujurnya, dulu ia terkesan dengan Suelin yang sombong dan dingin. Namun, setelah semua yang mereka lalui bersama, hubungan mereka justru semakin erat. Meskipun hubungan mereka semakin erat, Suelin masih bersikap dingin dan sombong terhadap orang luar. Kini, ia jauh lebih lembut dan penuh kasih sayang kepada King Feng. Pernahkah kau melihat wanita sombong memasak untuk seorang pria? Suelin sudah memasak untuknya. Wajah Suelin memerah mendengar kata-kata King Feng. Ia menatapnya dengan malu-malu dan berkata, jangan menggodaku. Baiklah, aku tidak akan menggodamu, kata King Feng sambil tertawa. Lagi pula, perempuan itu sensitif. Akan buruk jika dia membuatnya kesal. Hah. Tiba-tiba, King Feng melihat sebuah jas di samping Suelin, jas pria. Ketika Suelin melihat ekspresi bingung di wajah King Feng, dia berkata sambil tersenyum, ini, aku membelikanmu jas ini. Untukku. Kenapa kamu membelikanku jas? Kamu lupa. Kita akan pergi ke keluarga Li di ibu kota untuk mengirim undangan pernikahan. Kamu harus berpakaian bagus, jadi aku membelikanmu jas. Tidak apa-apa. Aku bisa pakai baju santai ke keluarga Li. Lagi pula mereka tidak suka aku. Aku juga tidak suka mereka. Kita tidak bisa begitu, suamiku. Kalau kita berpakaian buruk, mereka akan memandang rendah kita, kata Suelin sambil mengerutkan kening. Di dalam hatinya, King Feng adalah suaminya. Bagaimana mungkin ada yang meremehkannya? Mendengar kata-kata Suelin, King Feng hanya menggelengkan kepala. Ia tidak berbicara. Ia tentu tahu bahwa keluarga Li sudah meremehkannya. Meskipun ia mengenakan setelan jas, hal itu tidak akan berubah. Namun, Suelin telah membelikan jas khusus untuknya, jadi tentu saja ia harus memakainya. Ia akan memakainya untuk Suelin, bukan untuk keluarga Li. Soal penerbangan, Suelin sudah memesan tiket untuk penerbangan pukul 7 pagi besok. Keduanya segera tidur karena harus bangun pagi untuk berangkat ke ibu kota. Ibu kota, keluarga Wang. Saat itu, di dalam sebuah rumah mewah, seorang pemuda tampan mengayunkan pedangnya. Kayu di depannya terbelah dua hanya dengan satu tebasan. Saat ia mengayunkan pedangnya, arus deras terbentuk di sekitar pedangnya. Pemuda tampan itu tak lain adalah Shaoyang Wang, tuan muda tertua dari keluarga Wang. Tok tok tok. Derap langkah kaki menginterupsi latihan Wang Shaoyang. Seorang pria parubaya berpakaian hitam masuk dengan cemas, wajahnya panik. Tian Wang, aku sudah bilang sebelumnya. Jangan ganggu aku saat aku sedang berlatih pedang. Apa kau lupa? Tanya Shaoyang Wang dingin. Pedang di tangannya bergerak maju dan berada 1 inci dari leher Tian Wang. Jika Shaoyang Wang menekannya sedikit saja, ia akan memenggal kepala Tian Wang. Wajah Tian Wang berubah ketakutan. Ia segera berkata, Tuan muda, sesuatu yang besar telah terjadi. Bicaralah. Apa yang terjadi? Jika tidak serius, aku akan memenggal kepalamu. Wang Shaoyang berkata dengan dingin. Pedang itu masih terkalung di leher pria parubaya itu, dan ia tidak berniat menahannya. Tian Wang berkata dengan takut, Tuan muda, Ao Tian Wang sudah meninggal. Apa? Ao Tian Wang meninggal. Sepupuku meninggal. Ekspresi wajah Shaoyang Wang berubah drastis. Ia mulai memancarkan niat membunuh yang kuat. Pedang di tangannya sedikit gemetar ketika mendengar berita kematian sepupunya. Pedang tajam itu langsung menusuk wajah pria parubaya itu, tetapi ia tak berani bergerak. Siapa yang membunuh sepupuku? Aku akan mencabik-cabiknya, kata Shaoyang Wang dengan niat membunuh. Bab 380. King Feng Li tiba di Jing Capital. Tuan muda, berdasarkan penyelidikan kami, Ao Tian Wang dibunuh oleh Li King Feng, kata pria parubaya itu cepat. Suaranya dipenuhi ketakutan. Ia takut pedang Shaoyang Wang akan memenggal kepalanya. Dia hanya punya 1 nyawa. Akan sangat disayangkan jika dia mati di tangan tuan muda. Siapakah Li King Feng? Nama yang familiar,
Tanya Xiaoyang Wang sambil mengerutkan kening. Dia merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya tetapi dia tidak dapat mengingat di mana. Tuan muda, sepengetahuan kami, Li Qingfeng adalah putra tuan ketiga keluarga Li. Namun, beliau ditinggalkan oleh keluarga Li dan pindah ke kota Laut Timur, jawab pria parubaya itu cepat. Putra dari tuan ketiga keluarga Li, Qingfeng Li. Xiaoyang Wang akhirnya ingat di mana ia pernah mendengar nama itu. Wajahnya langsung dipenuhi kebencian. Xiaoyang Wang membenci Li Qingfeng dengan sepenuh hatinya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ia satu kelas dengan Li Qingfeng di sekolah dasar. Li Qingfeng memukulinya dengan keras hingga hampir merenggut nyawanya karena ia melemparkan tikus ke dalam ransel Li Qingfeng. Itu adalah momen paling memalukan dalam hidupnya. Xiaoyang Wang selalu ingin membalas dendam pada Lili, tetapi Lili telah pergi ke luar negeri saat berusia 8 tahun. Xiaoyang Wang tidak menyangka Lili akan bersembunyi di kota Donghai atau membunuh sepupunya. Aotian Wang adalah sepupu Xiaoyang Wang. Mereka berdua dekat. Terlebih lagi, Aotian Wang adalah senjata tajam yang bisa ia gunakan untuk menyatukan kekuatan bawah tanah kota Laut Timur. Sekarang setelah Aotian Wang dibunuh oleh Li Qingfeng, ia tak akan bisa lagi menyatukan kekuatan bawah tanah kota Laut Timur. Wang Xiaoyang sangat marah. Kebencian meledak di dalam hatinya. Ia ingin mencabik-cabik Qingfeng hingga berkeping-keping. Qingfeng Li, aku bersumpah akan membunuhmu, kata Xiaoyang Wang dengan kejam dan penuh niat membunuh. Aku ingin kau mencari tahu segalanya tentang Li Qingfeng. Aku akan pergi ke kota Donghai dalam 2 hari untuk membunuhnya sendiri, kata Xiaoyang Wang dingin kepada pria parubaya itu. Wang Xiaoyang ingin segera membunuh Lili, tetapi ada pertemuan besok malam. Tuan dan nyonya muda dari 4 keluarga besar, seperti Liu Ruyan, Li Wuqing, dan Ye Poju, akan hadir. Sebagai ketua dari 4 tuan muda, Xiaoyang Wang tentu saja harus menghadiri pertemuan itu. Ia akan bertemu tunangannya, Ruyan, di pertemuan itu besok. Xiaoyang Wang menjadi panas ketika memikirkan wajah dan tubuh Ruyan Liu yang menggoda. Ia benar-benar ingin membantingnya ke tempat tidur dan menidurinya. Pria parubaya itu segera pergi untuk menyelidiki informasi Li Qingfeng atas perintah Wang Xiaoyang. Saat itu, Wang Xiaoyang tidak tahu bahwa Li Qingfeng akan pergi ke ibu kota besok. Kedua musuh bebuyutan itu ditakdirkan untuk bertemu dan bertempur di ibu kota. Di kota Laut Timur, jam 6 pagi. Langit masih gelap, tetapi Qingfeng dan Suelin sudah bangun karena mereka harus pergi ke kediaman keluarga Li di ibu kota hari ini. Penerbangan mereka pukul 7 pagi, jadi mereka harus bangun pagi-pagi sekali. Karena mereka akan pergi ke keluarga Li hari ini, Suelin berdandan khusus untuk acara tersebut. Riasan wajahnya tipis, membuatnya tampak seperti bunga teratai di pegunungan. Matanya menawan dan bibirnya menggoda. Meskipun Suelin merias wajah setiap hari, riasannya biasanya sederhana. Hari ini dia lebih formal karena bertemu keluarga Qingfeng. Sebagai menantu keluarga Li, dia perlu menampilkan sisi terbaiknya untuk memberitahu mereka bahwa meskipun Qingfeng ditinggalkan oleh keluarga Li, dia masih bisa menikahi seorang istri cantik. Suelin juga berpakaian rapi hari ini. Ia mengenakan gaun putih yang indah, menonjolkan lekuk tubuh dan lekuk tubuhnya. Atas permintaan Suelin, ia mengenakan setelan jas yang dibelinya kemarin. Suelin telah menghabiskan puluhan ribu dolar untuk membelikan jas itu untuknya. Ia berinvestasi besar-besaran agar pria itu terlihat tampan. Setelah bersiap-siap, Suelin dan Qingfeng makan sarapan sederhana sebelum menuju bandara. Ketika mereka tiba di bandara Laut Timur, semua penjaga keamanan menatap takut ke arah Qingfeng. Wajah mereka pucat dan mereka langsung lari ketika melihatnya. Mereka bertingkah seolah-olah baru saja melihat harimau ganas. Mengapa penjaga keamanan begitu takut padamu? Suelin bertanya dengan bingung. Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, aku pasti terlalu tampan. Mereka merasa rendah diri saat melihatku, jadi mereka lari. Petik 2. Suelin terkekeh mendengar kata-kata narsisisme dari Qingfeng. Dia selalu tahu bahwa Qingfeng sangat narsis, tetapi dia tidak pernah senarsis itu. Suelin menatap Qingfeng tanpa berkata-kata dan tidak ingin melanjutkan percakapan. Ia takut bahwa Qingfeng akan mengatakan sesuatu yang lebih narsis. Melihat Suelin tidak lagi bertanya, Qingfeng menghela napas lega. Ia tahu para penjaga keamanan itu lari karena takut padanya. Beberapa hari yang lalu, ia berlari di landasan pacu untuk mengejar pesawat Ruyan Liu. Para petugas keamanan ingin memberinya pelajaran, tetapi malah dipukuli olehnya. Oleh karena itu, mereka pun lari saat melihatnya. Tentu saja, Qingfeng tidak akan pernah membiarkan Suelin tahu bahwa dia telah mengejar Ruyan Liu di bandara. Qingfeng dan Suelin naik pesawat dan menuju ibu kota. Kota Laut Timur tidak jauh dari ibu kota. Mereka tiba di ibu kota 3 jam kemudian. Jing Capital, aku kembali. Di pesawat, mata Qingfeng dipenuhi dengan emosi yang saling bertentangan saat ia menyaksikan pemandangan yang familiar. Tembok besar, Taman Yuhe,
Taman Laut Utara, Istana Kekaisaran, Jalan Wang Fujing TL, jalan yang sangat terkenal. King Feng mengamati pemandangan tempat-tempat yang familiar ini dan terbawa ke dalam ingatannya. Ia samar-samar ingat bahwa orang tuanya pernah membawanya ke Istana Kekaisaran dan Jalan Wang Fujing. Namun, kini, tempat-tempat itu masih ada, tetapi orang tuanya telah menghilang. Hilangnya orang tuanya menjadi duri dalam hati King Feng. Ia telah mencoba berkali-kali untuk menemukan orang tuanya, tetapi tak pernah berhasil. Orang tua dan gurunya juga telah menghilang. Hal ini membuatnya sedih. Pesawat tiba di Bandara Internasional Ibu Kota. Setelah turun dari pesawat, mereka dan Suelin naik taksi menuju rumah keluarga Li. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.